Perkenalkan, nama saya Elma Rahmadiana Safitri, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Setiabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kita akuntansi, akan membahas terlebih dahulu tentang definisi-definisi yang harus diketahui dalam pajak penghasilan. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak, rugi pajak untuk satu periode, merupakan pajak penghasilan atau pajak terutang 1 tahun fiskal. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak atau biasa disebut liabilitas, dan perbedaan temporer dapat dikurangkan atau biasa disebut aset. Definisi lain yaitu aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Tujuan PSAK 46 yang pertama, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang, yang mana ada dua kualifikasi. Yang pertama, pemulihan jumlah tercatat aset di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Yang kedua, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode koni yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tunggakan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Perbedaan peraturan dengan IAS 12, Peraturan Pajak Fiskal, SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan atau definisi aset pajak tangguhan. Ketiga, ruang lingkup PSAK 46 diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Tapi tidak berlaku pada hibah pemerintah menurut PSAK nomor 61, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah atau kredit pajak investasi. Tapi berlaku atas perbedaan temporer yang ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Pengakuan pajak kini terdapat beberapa aturan, yaitu jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Ketiga, manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal atau liabilitas dari suatu transaksi yang merupakan bukan transaksi kombinasi bisnis atau pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena rugi pajak. Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, dan ventura bersama. Maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan K46. Perbedaan temporer kena pajak yang selanjutnya adalah aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis atau pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak. Namun perbedaan temporer dapat
dikurangkan dan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang entitas asosiasi, serta ventura bersama. Maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara khusus. Rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan berupa aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Pertimbangan laba kena pajak memadai terdiri dari otoritas pajak yang sama. Entitas akan mendapatkan laba kena pajak sebelum daluarsa, rugi karena kasus tidak berulang, perencanaan pajak sehingga kompensasi dapat dimanfaatkan. Penilaian kembali aset pajak tangguhan tidak diakui dikarenakan pada setiap akhir periode laporan entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contohnya, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Pos diakui dalam laporan laba rugi yakni pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas atau kombinasi bisnis. Pos diakui di luar laporan laba rugi terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diakui di luar laporan laba rugi apabila terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui terdapat dalam pendapatan komprehensif lain harus diakui pada pendapatan komprehensif lain. Langsung ke ekuitas harus diakui langsung pada ekuitas. Penyajian, saling hapus. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui atau berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang akan merealisasikan secara bersama. Terdapat ilustrasi yang dapat kita gambarkan, yaitu entitas A membeli mesin senilai 10.000. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan pajak mesin termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi 2.000. Ilustrasi perbedaan pajak akuntansi serta jumlahnya dapat dilihat dalam slide berikut. Ilustrasi menurut akuntansi. Depresiasi menurut akuntansi, maka 10.000 dibagi 5 tahun terdapat 2.000 beban operasi, beban penyusutan setiap tahunnya. Pendapatan yang sama 7.000 per tahun sampai tahun kelima dan beban operasi yang sama dari tahun pertama sampai kelima terdapat 2.000. Dan juga beban penyusutan dari tahun pertama dan sampai kelima sama dengan 2.000. Maka total beban dari tahun pertama sampai tahun kelima 4.000. Dan untuk mencari laba sebelum pajak, maka pendapatan dikurangi total beban sebesar 7.000 dikurangi 4.000 menjadi 3.000. Dan untuk beban pajak, maka laba sebelum pajak dikali 25% sebesar Rp750
Dan laba setelah pajak berupa 3.000 dikurangi beban pajak sebesar 2.250. Ilustrasi menurut pajak. Depresiasi menurut pajak terdapat 10.000 dibagi 4 tahun, maka 2.500 per tahun. Pendapatan yang sama 7.000 per tahun, dan beban operasi yang sama 2.000, dan beban penyusutan 2.500 per tahun sampai tahun keempat, dengan total beban 4.500 sampai tahun keempat dan 2.000 untuk tahun kelima, maka penghasilan kena pajak yaitu jumlah pendapatan dikurangi total beban sebesar 2.500 sampai tahun keempat dan 5.000 untuk tahun kelima, dan memiliki pajak terutang dari penghasilan kena pajak 2.500 dikali 25%, maka dapat dihasilkan 625 per tahun sampai tahun keempat dan 1.250 untuk tahun kelima. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dari akuntansi terdapat laba sebelum pajak dan pajak akuntansi dari tahun pertama sampai kelima, dan dari pajak terdapat akun penghasilan kena pajak dan juga pajak terutang dari tahun pertama sampai kelima, dengan tahun pertama sampai keempat 2.500 dan tahun kelima 5.000, dan pajak terutang dari tahun pertama sampai keempat 625, untuk tahun kelima 1.250. Perbedaan dari laba dan perbedaan pajak. Dari tahun pertama Rp500 sampai tahun keempat, dan untuk perbedaan pajak 125 sampai tahun keempat, dengan total akhir 2.000 di tahun kelima untuk perbedaan laba, dan Rp500 di tahun kelima. Kewajiban pajak tangguhan untuk setiap tahunnya berbeda. Untuk perbedaan pajak, kewajiban pajak tangguhan dapat dilihat dari pertambahan tahun pertama ke tahun kedua sama sampai tahun keempat, di mana tahun keempat adalah tahun terakhir yang mana perbedaan pajak sudah habis. Beban pajak atau laba rugi. Untuk beban pajak kini 625 sampai tahun keempat, dan beban pajak tangguhan 125 sampai tahun keempat, dan total beban pajak terdapat dari beban pajak ini ditambah pajak tangguhan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.